kedua juga saya sampaikan, mari kita kontrol inflasi. Mari kita jaga stabilitas harga, utamanya harga bahan pokok. Saya tahu tidak selalu mudah karena ada mekanisme pasar yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun bagaimanapun kita harus sangat serius untuk menstabilkan harga ini, utamanya harga kebutuhan pokok. Yang ketiga, meskipun insya Allah tidak terjadi, kita harus mencegah terjadinya gelombang PHK. Ya, apalagi yang masif, bahkan kalau bisa tetap menyerap tenaga kerja. Ingat pada puncak krisis 2008, 2009 dan tahun-tahun setelah itu, ketika di banyak negara, di Eropa utamanya, ledakan pengangguran terjadi, kenyataannya kita justru bisa menyerap tenaga kerja, atau kenyataannya bisa mengurangi pengangguran. Mari kita lakukan dengan serius hal ini, meskipun sekali lagi ekonomi kita tengah mendapatkan tekanan. Saya sampaikan pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti. Kemarin saya menghadiri inaugurasi pembangunan pabrik ban di Cikarang, kerjasama Indonesia dengan Korea, Hankook Tire. Ini juga antara lain menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, menjadi basis untuk kepentingan ekspor di ASEAN dan sebagainya. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah jangan terhenti, tolong dibikin lebih fleksibel sehingga mengalirkan modal kemana-mana. Itu yang ketiga yang saya sampaikan 25 Juli, dan yang keempat dan terakhir tentang jaring pengamanan sosial. Social safety net, saya sampaikan jangan sampai ada hambatan dana kompensasi kenaikan BBM, program-program pro rakyat, penanggulangan kemiskinan harus tetap dilaksanakan, jangan sampai ada yang lepas. Kemudian semua itu tujuannya mengimbangi inflasi, seraya juga menjadi sumber pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga juga bagian dari itu. Apa yang saya sampaikan tanggal 25 Juli itu masih relevan, dan saya tahu setelah itu kita semua bekerja. Beberapa malam, bahkan beberapa kali malam hari, saya dengan Pak Pres memimpin langsung, Pak Pres sendiri, jajaran Kementerian Ekonomi dipimpin Menko-nya, dan semua. Saya tahu saudara bekerja. Oleh karena itu, sampai situasinya betul-betul aman, mari kita teruskan pekerjaan ini. Sidang kabinet hari ini saya niati juga untuk mendengarkan apa progresnya, apa yang telah dicapai. Setelah kita keluarkan paket kebijakan bulan Agustus, saya juga senang pemerintah dengan Bank Indonesia juga terus bersinergi dan berkolaborasi, sebab ini kunci di dalam stabilisasi makroekonomi kita, termasuk stabilisasi nilai tukar dan ya isu-isu moneter lain yang diperlukan kerjasama yang baik antara otoritas fiskal dan otoritas moneter. Saudara-saudara, 2 bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 10 September, saya kembali menyampaikan kepada saudara semua. Tarik dulu catatan saya. Itu sidang kabinet tanggal 10 September. Jadi 8 hari yang lalu sebetulnya. Saya katakan ada good news, tapi juga ada bad news. Good news-nya waktu itu rupiah kita mulai terjaga, tidak terus meluncur. Lantas termasuk good news juga, saham justru menguat secara signifikan. Dan bahkan hingga posisi sekarang ini dibandingkan dengan negara-negara lain, saham kita menguat relatif tajam. Dan alhamdulillah tidak ada rumor baru yang mengkhawatirkan. Ini yang saya katakan good news. Nah, bad news-nya
defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan masih harus terus-menerus kita perbaiki dengan serius. Saya katakan waktu itu ya karena masih dalam proses, kita masih harus memastikan apa yang menjadi kebijakan kita itu dijalankan, dan setelah dijalankan hasilnya juga nyata. Dan saya katakan bad news waktu itu karena perkembangan geopolitik yang juga belum baik benar pada tingkat global yang bisa saja menaikkan harga BBM, komoditas pangan, dan sebagainya. Saudara-saudara, tanggal 10 September juga, saudara masih ingat saya bilang bahwa sasarannya tetap 4, stabilisasi dan perbaikan harga, mencegah PHK, membuat nilai tukar kita membaik, stabil pada angka yang tepat, dan kemudian indeks harga saham gabungan yang trennya membaik ini mari kita jaga. Waktu itu saya instruksikan jalankan semua yang menjadi paket kebijakan pengelolaan ekonomi, apa yang disebut dengan paket Agustus. Saya instruksikan dalam 3 bulan ini rencana investasi yang terhenti saya minta dijalankan, dialirkan. Saya juga ingin hubungan antara supply dengan demand, terutama untuk komoditas pangan, dibikin baik. Sederhana saja. Kalau yang kita produksi di dalam negeri cukup, bahkan malah berlebih, ya kita jual, kita ekspor. Begitu. Tapi kalau ternyata tidak cukup untuk sekarang ini, ya kita beli, kita impor. Itu hukum internasional, hukum perdagangan. Tidak ada ideologinya. Sasarannya harganya pas, bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Seperti itu, menyeimbangkan antara supply dengan demand. Demikian juga keperluan dolar yang terlalu tinggi tidak bagus. Dibikin supaya supply-nya juga mengalir sehingga makin stabil dan tepat. Dan saya instruksikan waktu itu pangkas perizinan. Pangkas. Saya kira di dunia ini tidak ada seperti Indonesia banyak sekali perizinan di pusat dan di daerah. Ini yang bikin penyakit. Saya kira sudah 3 kali saya menginstruksikan, dan saya dengar hari ini akan dilaporkan oleh Menko Perekonomian setelah dibahas, dan Wapres juga di situ, alhamdulillah, meskipun masih akan dijelaskan nanti. Kalau itu bisa kita jalankan ramping, tidak berbelit-belit, dan itu biasanya malah ada perkeliruan di situ. Makin banyak meja, makin banyak pintu, makin banyak penyimpangan, entah di pusat ataupun di daerah. Jadi kalau bisa kita rampingkan, cepat investasi, cepat bisnis, maju ekonomi kita, dan kita bisa mencegah penyimpangan yang tidak perlu. Saudara-saudara tahu bahwa saya baru saja menghadiri pertemuan G20 di Saint Petersburg, Rusia. Kami berkumpul juga untuk membahas ekonomi dunia. Saudara sudah mendengar pernyataan saya di beberapa media beberapa saat yang lalu. Di tingkat global pun ada good news dan ada bad news. Good newsnya itu beberapa negara maju yang ekonominya kuat itu mulai ada pemulihan, recovery, meskipun masih terbatas. Contohnya Amerika Serikat dan Jepang. Sementara negara maju yang lain mulai bisa mencegah dari penurunan. Mereka memperkirakan tahun ini negara-negara itu akan tumbuh 1% perekonomiannya, rata-rata kumulatif. Bagi kita good news, kalau ekonomi negara maju kuat atau kuat kembali, ekonomi dunia juga kuat. Kalau ekonomi dunia kuat, ekspor kita juga bagus. Ekspor bagus, tentu pertumbuhan bagus.
pertumbuhan bagus ya kemana-mana dampaknya. Tetapi bad news-nya justru sekarang ini negara-negara yang disebut emerging markets, di dalamnya ada BRICS. Saudara tahu BRICS itu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, BRICS. Itu mengalami tekanan sekarang ini justru. Termasuk emerging markets, siapa dia? Indonesia, Turki, dan sejumlah negara. Jadi justru kita yang sekarang mengalami tekanan baru. Saya tidak bawa catatannya sekarang, tetapi saya pernah membanding-bandingkan posisi Indonesia dengan negara BRICS dan negara emerging markets yang lain. Gimana? Semua dapat tekanan, tapi tekanan yang kita dapatkan dibandingkan dengan yang lain seperti apa? Mengukurnya 3, 1 pertumbuhan, yang kedua currency atau mata uang nasional masing-masing yang tertekan sekarang, dan yang ketiga pengangguran. Nah, dari 3 kriteria itu, kalau soal pertumbuhan di antara BRICS dan emerging markets, posisi kita baik sebetulnya, boleh dikatakan nomor 2 sebenarnya Tiongkok pertumbuhannya. Dari situ kita tidak terlalu drop. Nah, nilai tukar rupiah kita dibandingkan yang lain-lain, kita termasuk 5 yang cukup dalam pelemahannya. Meskipun bukan yang paling buruk, bukan yang paling dalam, tapi termasuk di situ. Nah, kalau pengangguran kita berada di tengah. Jadi ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita. Itulah potret kita dibandingkan kawan-kawan yang lain. Oleh karena itu, ya bagaimanapun tidak perlu panik, tapi juga harus sadar bahwa ini harus segera kita atasi dan kita perbaiki. Nah, yang menjadi debat kemarin di G20, termasuk saya juga ikut di situ, negara-negara emerging markets termasuk Indonesia tentu memiliki kewajiban untuk mengatasi persoalan domestiknya, memperbaiki kekurangan-kekurangan domestiknya. Tetapi karena tekanan baru ini ada juga yang bersumber dari luar negeri, yaitu perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat, kami semua emerging markets mengatakan, tolong, kalau ada kebijakan yang sangat fundamental, buat kami ini diberitahu, ada konsultasi, atau bahkan koordinasi. Karena semangat G20 sejak pertama kali kami bertemu di Washington DC, London, Pittsburgh, dan seterusnya, ada yang disebut dengan perlunya policy coordination, perlunya coordinated actions, perlunya konsultasi. Ini yang kita garis bawahi kemarin. Ya, saya tahu Amerika itu kalau sudah moneter ya Federal Reserve, bukan eksekutif, bukan government. Tapi kalau kita bicara secara global ya tahunya Amerika Serikat, tahunya Indonesia, tahunya Rusia, tahunya Tiongkok dan sebagainya. Itu yang kemarin menjadi perdebatan kita. Sungguh pun demikian saudara-saudara, karena sama-sama menyadari tidak boleh yang recover hanya negara maju, atau dulu seolah-olah tidak boleh yang pertumbuhannya tinggi hanya negara-negara BRICS dan emerging market. Semua sadar sekarang, semua harus tumbuh baik. Nah, kalau semua tumbuh baik, intervensi saya kemarin, pandangan saya kepada G20, ya tolonglah jangan ada tekanan baru terhadap emerging markets yang sekarang sedang mengatasi persoalan ekonominya. Itu menjadi fair. Terlepas dari itu semua, saudara-saudara, bagaimanapun apa yang sudah kita tetapkan di dalam negeri, kebijakan-kebijakan kita, mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Hanya itu. Kita tidak bisa mengontrol dunia. Tangan kita terlalu kecil. Sebaliknya, apa yang terjadi di negara lain sangat bisa memukul perekonomian kita, sebagaimana juga memukul ekonomi negara-negara yang lain. Maka sikap yang paling baik, mari kita perbaiki urusan dalam negeri
kita, mari kita kelola sebaik-baiknya ekonomi kita. Kalau situasi dunia kondusif bagi ekonomi kita, alhamdulillah. Kalau belum kondusif, kita tidak akan jatuh dan bisa mengatasi tekanan yang sedang berlaku ini. Kira-kira itu pengantar saya.